atau bawang kita kalau ingin masuk ke perguruan tinggi negeri yang bagus di Pulau Jawa dan bisa bersaing, pindahlah ke sana. Oh, gitu kami 10 orang bersaudara, 8 diantaranya lulus SMA di Bandung. Alhamdulillah. Latihan soal juga banyak, ya kan banyak contoh kita bimbel, contoh soal banyak. Kerjanya itu aja. Latihan soal, karena seringnya ketemu soal, kadang-kadang begitu lihat udah tahu jawabannya. Di teknik kelautannya ini seperti apa? Seperti sipil, jadi konstruksi di laut, baik punya pondasi ke dasar laut maupun yang terapung. Akhirnya berpikir apa nih yang bisa saya lakukan sendiri tanpa bergabung dengan teman-teman. Akhirnya muncul ide, karena waktu itu punya hobi ngoprek ya. Di rumah itu pokoknya mau buat meja, mau buat tempat tidur apa, pokoknya sukanya ngerjain sendiri tuh. Jadi tinggal di Tebet. Jadi akhirnya, wah ini di Tebet ini kayaknya perlu toko nih. Nah di situ muncul ide membuat toko perkakas lengkap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Nagara TV, berjumpa lagi dengan saya Kiman Siregar. Kali ini kita kembali lagi bincang-bincang tokoh. Pada kesempatan ini tamu kita orang yang spesial, tokoh pengusaha dari Tabaksel, Kota Padang Sidimpuan, Abang Anda Ali Muda Siregar. Gimana kabarnya, Bang? Alhamdulillah, kabar baik, Adinda. Alhamdulillah. Saya sudah cukup lama mendengar Bang Ali Muda ini ya. Bahkan saya dari mahasiswa, karena kebetulan abangnya persis, abang ini juga termasuk saya anggap coach saya lah gitu ya, sebagai pembina saya lah dulu. Waktu masuk ke IPB ya, sampai kuliah di IPB. Dan Abang Ali ini sebenarnya sudah mulai monceng namanya dari dulu gitu ya. Bang Ali, bisa diceritakan nggak Bang? Sebenarnya kalau banyak teman-teman atau kalangan dari Tabaksel bertanya-tanya deh, khususnya dari Kota Padang Sidimpuan, Bang Ali Muda itu sebenarnya dari kecilnya di mana sih Bang lahirnya? Mungkin bisa diceritakan. Sebelumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ali Muda Siregar. Jadi saya sekolah SD sampai SMA kelas 1 di Padang Sidimpuan. Oh gitu, jadi lahir di Padang Sidimpuan. Di mana itu Bang kalau persisnya? Di kantin. Jadi kami dulu rumahnya di kantin. Kantin Dolok. Dulu lahir di kantin. Terus SD di SD 1. SD 1 itu yang di sebelahnya SMP 1. Sebelah SMA 1 itu di antara itu ada gang. Itu nanti mentok sebelah kiri rumah kami. Jadi Jalan Cemara. Jadi memang asli orang Padang Sidimpuan ini Bang? Ya, memang lahir dan besar di Padang Sidimpuan. Tamat SD tahun 71 atau 72, lanjut ke SMP 2. SMP 2 di Jalan Adi Irma Suryani. Ujung Padang, Kebun Kelapa ya. Tamat dari SMP 2 tahun 79 mungkin ya, 89 80. Masuk ke SMA 2. SMA 2 Merdeka ya. Jadi hanya kelas 1 aja di SMA 2. Itu hanya kelas 1 aja. Itu kenapa itu? Karena emang Tapi yang jelas bukan karena bandel kan ya? Bukan. Justru terlambat. Harusnya tamat SMP udah langsung pergi ke Bandung mintanya. Cuma waktu itu ditunda sebentar, jangan dulu. Akhirnya setelah kelas 1 dapat izin dari orang tua, langsung berangkat ke Bandung. Ke Bandung, artinya untuk mendapatkan pendidikan yang berkualitas. Memang saat itu banyak di antara teman-teman zaman dulu itu ya, atau bawang kita, kalau ingin masuk ke perguruan tinggi negeri yang bagus di Pulau Jawa dan bisa bersaing, pindahlah ke sana. Jadi peluang kita masuk ke perguruan tinggi negeri itu semakin bagus, semakin besar, semakin terbuka, karena emang kurikulum sih sama aja ya, SMA di Bandung, SMA di Sidimpuan, namun yang beda itu gurunya beda. Buku-buku yang tersedia itu banyak pilihan. Apalagi di Bandung itu gudangnya buku-buku ya, ada namanya dulu toko jual buku namanya Palasari. Jadi memang terasa Bang ya? Iya, terasa. Apa istilahnya itu perbedaan kita sekolah di kota kita Padang Sidimpuan dengan di Bandung. Dan kompetisinya terasa itu di antara teman-teman pelajar itu terasa banget tuh. Saya ingin ke ITB. Itu tahun berapa Bang? Tahun 80-81 kelas 2. Saat itu udah banyak belum yang orang kita dari Sidimpuan yang
seperti itu? Ada tapi 1-2, belum banyak. 1-2. Ada juga teman kita yang ke Jogja. Iya. Ada yang ke Medan, ya kan. Ada yang ke Jakarta. Gitu. Iya. Ada tapi nggak banyak. Artinya saya bisa garis bawahi. Memang orang tuanya Bang Ali memang ingin anaknya mendapatkan pendidikan yang lebih layak dan yang berkompetisi lah gitu. Kami 10 orang bersaudara, 8 diantaranya lulus SMA di Bandung. Alhamdulillah. Jadi ada yang di sini lulusnya di Bandung. Oke. Jadi gitu. Iya. Jadi di Bandung ya. SMA berapa tuh SMA 6 saya di Bandung. SMA 6. Iya. Setelah itu dari SMA 6 Bandung? Ya, di Bandung kan kita kelas 2, kelas 3 itu bimbel itu. Oke. Langsung masuk bimbel pokoknya karena kita untuk IPA. ngejar ketertinggalan ya? Karena kita IPA pokoknya matematik, fisika, kimia, biologi. Oke. Itu aja di bimbel itu, di sekolah itu. Sehingga latihan-latihan soal juga banyak. Ya kan banyak contoh, kita bimbel. Contoh soal banyak. Kerjanya itu aja. Oke. Latihan soal. Karena seringnya ketemu soal, kadang-kadang begitu lihat udah tahu jawabannya. Karena seringnya wah ini jawabannya nih. Iya. Gitulah. Jadi gimana Bang? Kalau boleh misalnya cerita nih, ini kita mungkin lebih ke kisah Abang dulu gitu ya. Di SMA 6, terus istilahnya dari SMA 2 gitu ya. Kalau boleh tahu misalnya di SMA 2, misalnya Abang berprestasi berapa, di SMA 6 gitu gimana gitu? Kalau prestasi boleh dibilang biasa-biasa aja ya. Di SMA 2 nggak ada yang menonjol ya. Iya. Kalau di Bandung juga nggak ada yang menonjol. Cuma di 4 mata pelajaran ini memang menonjol. Jadi kalau ada PR, ada apa pokoknya itu ya kalau di nilainya 0 sampai 10 pokoknya kita dapat 9, 10, 9, 10. Di eksaknya tadi itu? Iya, yang 4 itu. Iya. Targetnya emang lulus perintis 1 waktu. Iya. Artinya mungkin lebih menonjol otak ininya lah gitu ya Bang. Apa istilahnya itu kalau ini kan kalau nggak salah otak kiri ya yang eksaknya ya. Iya. Lebih ke eksaknya lah kan gitu ya. Oke, tamat dari SMA 6, selanjutnya Abang ke langsung diterima di ITS Surabaya. Ini saya dengar-dengar juga gitu. Abangnya sebenarnya engineer berarti ya. Jurusan offshore engineering. Offshore engineering. Kalau bahasa ininya, ini teknik kelautan. Teknik kelautan perkapalan. Beda. Dia basicnya di kapal. Jadi teknik kelautan itu lahir di fakultas yang ada teknik perkapalannya. Karena saya dulu sempat mau ke sana itu Bang, teknik perkapalan ini, sama teknik lingkungan. Jadi teknik kelautannya ini seperti apa? Seperti sipil, jadi konstruksi di laut, baik punya pondasi ke dasar laut maupun yang terapung. Oke. Kita belajar bangunan di laut yang terapung maupun yang ada pondasinya ke dasar laut. Terus kan kalau kita misalnya lihat nih, kan Abang mungkin kan pindah dari SMA 2 ke SMA Bandung, mungkin itu dorongan dari almarhum orang tua gitu ya Bang ya. Dan abang-abang ya. Tapi untuk memilih kenapa jurusan itu gimana ceritanya Bang? Ya namanya kita dulu ingin sesuatu yang baru ya, ingin yang menantang itu dulu. Jurusan itu jurusan baru, teknik kelautan itu. Ini mungkin ada hubungannya dengan yang kita tahu Bang sekarang sebagai pengusaha. Misalnya kenapa nggak ke ekonomi? Nggak berhubungan ya kalau jurusan. Iya. Maksudnya apa dulu misalnya belum kepikir gitu? Belum, enggak. Belum kepikir ya. Dulu kepikirnya kan dulu menjadi insinyur. Ya itu. Ya memang benar. Zaman saya juga gitu ya. Alhamdulillah kan tercapai. Keren. Alhamdulillah tercapai itu. Jadi tamat tahun 89. Tamat 89, insinyur kelautan perkapalan lah ya. Habis itu lanjut ke sempat bekerja kurang lebih 10 tahun di profesional. Iya, profesional di bidang oil and gas ya. Kita sesuai jurusan tuh bekerja di bidang konstruksi. Kita di QC-nya ya, QC QA gitu. Artinya ilmu yang didapat itu 10 tahun terpakai lah. Terpakai dan mungkin menghasilkan cuan lah gitu Bang. Ya, alhamdulillah karena kan di industri minyak dan gas bumi itu di tahun-tahun segitu kan masih bagus sekali. Iya. Tahun 90-an ya, 90-an awal, 2000-an awal masih
Oh, masih bagus. Berarti ya. abang sampai tahun berapa tuh? Tahun 2000 masih profesional? Jadi di profesional itu 89 sampai 2001. 2001? Iya. Artinya lewat Krismon kan itu 98 ya? Iya. Itu reformasi abang masih di profesional itu ya? Iya. Oke. Sekarang nih masuk nih. Iya. Habis abang dari profesional, kan kita tahu abang jadi pengusaha, itu gimana bang? Memulainya itu mungkin sahabat-sahabat Dakara TV ya, tahu pengusaha pingin tahu gitu, gimana ceritanya? Jadi emang ini memberanikan diri gitu. Jadi emang pasca 98, pasca 98 itu kan, tiba-tiba cari proyek itu sulit. Nggak mudah. Oke. Pasca 98. Pasca 98. Iya, jadi kita ikut tender itu kadang-kadang yang ikut bisa 50-60 perusahaan. Oke. Yang dulunya paling 10, 15 itu bersaingnya sedemikian ketatnya. Harga itu juga rapat itu. Misalkan 10 miliar, ada yang 10 miliar 100 juta, ada yang 10 miliar 500 juta, ada yang 11 miliar, kayak gitu, rapat itu. Iya. 40 sampai 50 perusahaan. Iya. Itulah akibat akibat krisis ekonomi ya. Sehingga mencari pekerjaan sulit. Tapi abang terakhir waktu itu masih dapat pekerjaan di akhir-akhir 90-an tuh suplai tenaga kerja. Sempat kita mensuplai tenaga kerja ke Natuna, ke Laut Cina Selatan ya. Kita hampir 100 orang lebih itu kita suplai. Mulai dari non-skill, teknisi sampai ke supervisor. Itulah terakhir kegiatan abang nih di bidang profesional. Nah, sebelum akhirnya di tahun 2001 sempat juga buat perusahaan dengan teman-teman, tapi gagal juga. Iya. Akhirnya berpikir apa nih yang bisa saya lakukan sendiri tanpa bergabung dengan teman-teman. Oke. Akhirnya muncul ide, karena waktu itu punya hobi ngoprek ya. Di rumah itu pokoknya mau buat meja, mau buat tempat tidur apa, pokoknya sukanya ngerjain sendiri tuh. Jadi tinggal di Tebet. Iya. Jadi akhirnya wah ini di Tebet ini kayaknya perlu toko nih. Nah di situ muncul ide membuat toko perkakas lengkap. Di Tebet itu tahun 2000. Itu yang sekarang yang kita kenal yang solusi perkakas. Iya, solusi Toolshop namanya dulu, tapi sekarang setelah 20 tahun kita rebranding menjadi solusi perkakas. Kan orang sering sebut bang ya, pengusaha itu katanya 3 mazhab, by nasib, by nasab, by design. Kira-kira abang masih? Kita kalau ingin masuk ke perguruan tinggi negeri yang bagus di Pulau Jawa dan bisa bersaing, pindahlah ke sana. Kami 10 orang bersaudara, 8 diantaranya lulus SMA di Bandung. Alhamdulillah. Latihan soal juga banyak, ya kan banyak contoh, kita bimbel, contoh soal banyak, kerjanya itu aja. Latihan soal, karena seringnya ketemu soal, kadang-kadang begitu lihat udah tahu jawabannya. Di teknik kelautannya ini seperti apa? Seperti sipil, jadi konstruksi di laut, baik punya pondasi ke dasar laut maupun yang terapung. Akhirnya berpikir apa nih yang bisa saya lakukan sendiri tanpa bergabung dengan teman-teman. Oke. Akhirnya muncul ide, karena waktu itu punya hobi ngoprek ya. Di rumah itu pokoknya mau buat meja, mau buat tempat tidur apa, pokoknya sukanya ngerjain sendiri tuh. Jadi tinggal di Tebet. Jadi akhirnya wah ini di Tebet ini kayaknya perlu toko nih. Nah di situ muncul ide membuat toko perkakas lengkap. Memberanikan diri untuk membuat usaha, tentu dengan perhitungan-perhitungan yang cukup matang lah waktu itu ya. Ini contoh nih ya, teman-teman ya. Akhirnya saya sih mungkin kalau saya boleh semacam menginikan bang ya. Akhirnya emang abang ini sebenarnya tiga-tiganya jadi by design juga, karena abang orang insinyur. Saya melihat nih bukan apa-apa nih ya. Hairul Tanjung itu dokter. Abu Rizal Bakri itu teknik elektro. Walaupun nasabnya ada, tapi karena dia misalnya punya ilmu gitu ya, akhirnya ya by design-nya juga ada gitu loh. Akhirnya dia mungkin percepatannya kan lebih cepat gitu. Betul Adinda. Jadi memang misalkan dulu kita di Sidempuan cara dagang kita kan masih konvensional. Masih tradisional. Begitu kita buka dagang ya modern.
Langsung mudah. Jadi basicnya yang tradisional udah ada, pendidikan ada, itu tadi by design ya mungkin cocok juga by design karena kita langsung buat retail modern. Iya, karena saya udah pernah kan ke Solusi Perkakas. Artinya saya pakai jas pun nggak masalah kan gitu karena nyaman. Orang pakai mobil Mercy belanja di situ, ya nyaman gitu ya. Mungkin itu kan karena kita istilahnya punya ilmu tadi gitu ya. Betul. Iya, menarik. Jadi itu tentu kita melihat saat itu kan ada toko-toko perkakas muncul di Indonesia ya. Brand-brand luar negeri gitu ya. Ya kita juga nggak mau ketinggalan, ingin buat juga brand lokal. Alhamdulillah bisa kita mencapai 6 outlet ya. Ini sedikit kembali lagi yang tadi Bang. Ini kan Abang memutuskan untuk buka usaha ya. Artinya ya namanya di oil and gas mungkin kita tahu pasti selerinya kan bagus ya. Abang kan artinya yang terbiasa menerima gaji, tiba-tiba istilahnya harus menggaji diri sendiri, mungkin punya karyawan, harus sewa toko itu. Itu gimana prosesnya itu Bang? Wah itu sebenarnya di bulan pertama aja 1 bulan kita hitung penjualan, waduh udah dekat dengan gaji saya sebulan nih gitu. Udah dekat. Iya. Jadi istilahnya ini bisa diteruskan, bisa dilanjut karena emang menarik. Jadi target kita pertama itu istilahnya langsung tercapai, dekat. Misalkan kita sebulan hanya 30 juta misalnya. Targetnya tercapai itu. Jadi kita jadi semangat. Artinya dari gaji kita waktu bekerja dengan penjualan toko ya bisa lah. Itu apa tadi kan banyak orang kan mulai gagalnya di situ Bang. Karena starting point itu kan penting itu. Ya memang starting point ya. Jadi memang sebelum kita mengusulkan sesuatu tentu harus pelajari ya. Itu deh ya. Harus dilihat apalagi desain gitu ya. Iya, apalagi membuat toko. Kira-kira di masyarakat situ yang diperlukan apa? Lokasinya itu penting sekali. Kalau kita buka toko offline, lokasinya harus betul-betul menarik. Nah, kebetulan lokasi kita itu sangat bagus, cepat diketahui orang sehingga pelanggannya cepat bertambah terus dan berinteraksi dengan customer ya. Ini besok jual ini dong, ini kok nggak ada ini. Jadi setiap hari kita muncul, sekali 2 hari kita muncul item baru. Jadi penjualan yang ada itu langsung belanja modal lagi, laku belanja lagi, belanja lagi. Jadi barang itu dari mulai 3.000 setiap saat bertambah. Sekarang mungkin udah hampir 25.000 item. Awalnya dulu hanya 1.500 item. 1.500 belanja di toko-toko yang ada di Jakarta dulu. Iya, kita belanja ya namanya belum paham ya distribusi peralatan teknik ini ya kita belanja langsung. Artinya Abang belanja dari supplier di Jakarta dulu baru kita jual retail. Itu masih bisa dapat cuan gitu ya. Iya, kalau sekarang semua udah pada posisinya ya kita belanjanya udah ke importir atau ke distributor. Jadi mereka sekarang yang datang. Pembayaran pun nggak harus tunai, bisa kredit. Oke, jadi mulai dari situ gitu ya. Kalau misalnya kita cerita, apakah di situ Abang misalnya udah langsung kompong? Udahlah, saya mau jadi pengusaha aja. Atau ada kepikiran lagi nih kayaknya? Nggak ada, 1 tahun. 1 tahun berjalan, saya masih digantung di perusahaan, nggak boleh keluar. Artinya Abang di perusahaan juga mungkin orang yang berprestasi. Iya, ditahan itu. Iya. Ya kalau nggak bisa tiap hari, ya mungkin sehari masuk sehari enggak gitu. Iya. Tapi begitu jalan 1 tahun, saya lapor lagi, Pak, saya nggak bisa, saya keluar aja. Akhirnya keluar. Jadi full di usaha retail ini. Dan ya berkembang terus, karyawannya dari tidak ada. Awal-awal berarti Abang belum punya karyawan? Berdua aja, suami istri. Jadi Abang direkturnya, Abang karyawannya gitu. Abang cleaning service. Iya. Jadi pagi-pagi sebelum tokonya buka, tutup dulu pintunya. Nyapu ngepel dulu. Udah rapi baru buka pintunya. Itu saya lakukan itu pada saat awal. Sahabat Dakara TV ya. Jangan bilang pengusaha itu enak gitu ya. Dia mulai dari semuanya dulu gitu ya. Serba bisa gitu ya. Jadi jangan malu. Saya belanja itu karena barangnya dikit, uangnya nggak banyak. Sekali 3 hari 2 hari belanja ke Glodok. Jadi bawa uang 1 juta 2 juta belanja lagi. Besok belanja lagi. Jadi Glodok tuh kardus ya
panggul sendiri kemudian. Nggak perlu malu-malu gitu. Karena kita tahu ini menghasilkan kalau uang. ada video waktu dulu panggul enak sekali itu ya. Tapi saya kira bisa dibayangkan lah ya. Bisa dibayangkan. Jadi di Glodok itu tukang parkirnya udah hafal itu. Sekali 2 hari datang. Tapi memang perjuangan ya. Dengan begitu kita datang beli belanja lagi ke toko yang sama, mereka tuh sama kita juga baik. Pak Ali, ngapain ngambil 2-3 biji, ntar bolak-balik sini, ambil aja selusin 2 lusin kan nggak apa-apa. Itu loh ya. Jadi di bisnis itu namanya kalau trust. bilang trust ya. Trust akhirnya itu intangible asset. Orang percaya gitu. Jadi ya bawa aja lu 2 lusin. Iya, benar. Ntar kalau apa kan bisa transfer. Iya, gitu. Itu awal mulanya. Jadi benar. Jadi itu yang harus dipegang itu ya. Nah, jadi kalau udah mereka memberikan kepercayaan kita, kalau janji sebulan bayar. Iya, sebulan bayar. Kita tinggal komit aja. Iya, kalau ternyata nggak laku, nggak ada uang, telepon aja gitu. Oh, Ci, ini telat 2-3 hari ya. Mereka tuh. Nah, itu pelajaran berharga itu. Iya. Jadi apa istilahnya itu jangan menghindar dari cicilan gitu. Iya, harus jaga komunikasi apapun yang terjadi. Itu yang perlu gitu ya. Oke, Bang. Itu dari tahun 2002 tadi berarti ya? 2002 lah ya? Iya. Udah terus langsung berani bikin PT dulu Bang atau gimana tuh? Nggak, mungkin 2-3 tahun kemudian baru buat PT. Ini juga penting. Jadi awalnya udah usaha dagang aja. Iya, karena ini banyak nih anak muda sekarang yang penting dia PT-nya dulu mentereng. Usahanya belum ada. Nggak perlu. Usaha dulu jalan. Yang perizinan bisa nyusul. Jangan udah ada usaha, udah di kartu nama presiden direktur. Iya, tapi nggak ada proyek. Nggak ada kerjaannya gitu loh. Ya, kalau kita nggak, selalu kita izin dasar perlu. Iyalah. Izin misalkan SIUP, yang lain nyusul nanti. Iya. Itu biar nanti pekerjaan itu yang menentukan PT apa. Iya, nanti kita digiring. Digiring kita. Perlunya kemana atau arahnya kemana. Itu menarik itu Bang, menarik. Jadi itu perlu kita sharing ke teman-teman anak muda gitu ya. Oke Bang, 2002 tulis berkakas. Akhirnya sampai berapa Bang pernah di Jakarta ini? Kita pertama kali buka cabang itu 2009 ya. 2009 Jadi butuh waktu 7 tahun ya buka cabang itu. Kita buka cabang 2009 sampai 2014-15 kita 6 cabang. Saat itu di Jakarta Abang bisa dikatakan kompetitor Abang ada nggak? Kalau kita sebenarnya nggak ada kompetitor ya. 2009 itu. Iya, jadi perusahaan yang bergerak di bidang perkakas ini kan perusahaan besar ya. Oke. Yang saya misalnya kalau kita sebut merek apa itu? Iya. Apa namanya itu? S ya. Ya, S Arfaswear gitu ya. Itu kita nggak saingannya, kita melengkapi dia. Iya. Kita melengkapi dia. Kalau mereka ada di pusat-pusat keramaian, kita ada di pemukiman. Dekat-dekat rumah gitu. Kalau dia besar, kita minimalis. Retail lah gitu ya. Dan dia misalkan terikat merek-merek tertentu, kalau kita bebas, semua merek bisa masuk. Bahkan merek mereka pun bisa masuk. Jadi kita menjual segala macam merek. Mungkin banyak ini pilihan. Satu lagi Bang, ini kan juga saya kira ini terutama nih ya, banyak pengusaha-pengusaha kita itu. Tadi itemnya sekarang sampai berapa? 21.000 ya? 25.000 kayaknya. 25.000. Artinya kan Abang membangun sistem itu. Iya. Kan mungkin kalau sampai 100 dulu barangnya Abang masih ingat. Ini kan juga mungkin bisa menginspirasi saudara-saudara kita yang buka sembako loh. Iya. Kalau di Bogor itu ada namanya warung ucok Bang. Iya, warung ucok. Itu hafal dia. Saya kadang hafal dia semua barangnya gitu. Kalau 10 tahun terakhir ini saya jarang. Iya. Jarang, tapi kalau saya jalan-jalan ke toko, saya tahu tuh barang yang nggak ada tuh. Oke. Saya jalan aja di gang-gang tertentu yang tang atau apa, ini kok nggak ada nih. Saya tahu. Tapi Abang mulai kepikir membangun sistem setelah usaha jalan berapa lama tuh? Sebenarnya begitu jalan kita udah bangun sistem, cuma belum sempurna ya. Belum sempurna. Tapi artinya sudah ada stop opnam gitu ya? Ada. Masuk. Ada. Ikut, ada. Kasih harga berapa? Gitu ya. Iya. Kita itu udah tahu. Gitu kita beli apa namanya? Beli aplikasi sampai gitu. 3 kali ganti kita baru ketemu yang benar. Oke. 3 kali. Sekarang kita sudah punya sistem bisa dari HP itu bisa kita lihat real penjualan hari ini bisa stok bisa kita lihat melalui HP itu. Jadi artinya sekarang boleh dikatakan sebenarnya usaha Abang ini
abang sambil santai-santai aja di Simar Sayang udah aman gitu ya? Bisa ya kan. Karena udah bisa dikontrol gitu. Ya, udah ada yang menangani, terus juga bisa dikontrol dari laporan dari secara online ya. Iya. Jadi bisa kita tahu stoknya, penjualannya gitu. Mungkin apa istilahnya itu ya? Selain itu kan apa sih kira-kira Bang maksudnya yang susah gitu loh ya? Itu kan saya lihat saya sih mungkin ya paling minimum berbisnis itu kan berdagang gitu loh. Paling cepat ya kan? Tapi kan Abang berdagang sesuatu yang dalam tanda petik orang lain mungkin nggak kepikir, makanya bisa cuan kan gitu kan? Iya. Istilahnya triknya itu loh, Bang. Memang dagang ini kan memang harus ulet, harus sabar juga harus ada. Iya. Kadang-kadang kita jualan itu sehari nggak ada laku. Kita buka jam 8 pagi, maghrib baru ada yang beli. Itu pun cuma 22.500 gitu. Jadi malam akhirnya sehari itu cuma 18.000, itu kejadian. 2-3 kali sering kejadian begitu. Kalau kita nggak tahan, ya itu banyak yang mundur. Apa ini gitu? Apa ini nggak ada duitnya, nggak laku gitu. Itu bisa aja. Atau beberapa bulan nggak biaya operasional nggak tercukupi. Itu kan kejadian juga. Itu kan yang di ujung ini kelihatan indahnya aja. Sebenarnya itu perjuangannya. Ya kan justru itu yang mau kita ini dari Abang kulikan. 5 tahun pertama, 5 tahun pertama membuka solusi perkakas ini, kita puasa. Puasa jalan-jalan, puasa holiday, puasa beli yang konsumtif lah. Pokoknya ada uang belanja barang lagi. Iya, pokoknya keuntungan tuh masuk lagi ke stok. Ada keuntungan stok. Bila perlu nggak dipakai uangnya. Kalau bagusnya kalau kayak Abang dulu itu 5 tahun tuh Abang sediakan biaya hidup. Biaya hidup minimal. Jadi kalau saat itu minimal misalkan 5 juta untuk hidup keluarga, yaitu 5 kali 60 bulan. Jadi berapa itu? 300 juta. 300 ya. Itu ada. Jadi 5 tahun tuh nggak diganggu. Itu karena memang kita modalnya ada, persiapannya begitu. Kalaupun tidak ada ya harus hemat. Istilahnya keuntungan tuh semua harus dicatat sehingga ketahuan keuntungan kita tahu modalnya, tahu untungnya, sehingga kalau tahu untung kita semangat. Bisa kita bagi-bagi juga keuntungan untuk pengembangan, keuntungan untuk nanti bayar sewa toko, keuntungan untuk biaya hidup. Nah itu harus dibagi. Baik Bang, mungkin saya ini kan istilahnya lah solusi perkakas itu sukses ya kan Bang. Kapan mulai kepikir bikin usaha lain di luar itu? Kan memang itu kadang-kadang pengusaha itu ya kan ada istilah jangan menaruh telur di keranjang yang sama kan gitu ya. Abang mulai kepikir nih, ini kayaknya udah dah ini segini deh, keranjang ini udah deh gitu, saya buat keranjang baru gitu. Setelah solusi perkakas ini kelihatan stabil, udah putarannya juga udah bagus, karyawannya saat itu juga udah sampai 100 orang ya. Nah, karyawannya kelihatan aman, udah berjalan bagus. Ya baru terpikir apalah kira-kira usaha yang di luar perkakas gitu ya. Nah, jadi mungkin hampir berapa tahun ya? 2002 ya hampir 15 tahun lah ya. 15 tahun 14 tahun gitu baru terpikir membuat usaha yang lain. Yang pertama kali apa Bang selain itu? Ya dulu kan 2014 itu kan udah enak tuh, kita udah bisa ninggalin usaha ya. Bisa jalan-jalan gitu. Nah kan karena kita di Sidimpuan itu kampungnya sering ke Sidimpuan, setelah ada penerbangan itu yang Pinang Sori itu. Ada penawar langsung Pinang Sori, sering pulang ke Sidimpuan. Nah sering pulang ke Sidimpuan ini berinteraksi tentunya dengan teman-teman di sana, reuni-reuni dari Sidimpuan balik ke Medan ke Jakarta. Saya ngelihat waktu itu ada yang kurang di Sidimpuan itu. Ini banyak salak kok. Nggak ada oleh-oleh itu ya. Oleh-oleh dari Sidimpuan kok nggak ada, padahal salak banyak. Salak orang nggak mau bawa kalau jauh-jauh. Ada juga paling karakoling, kerupuk sambal, gitu-gitu aja ya. Alame. Nggak ada sesuatu yang keren gitu yang ditenteng orang kayak di bandara di Medan itu kan. Saya perhatiin di Medan itu. Kalau di pesawat tuh paling tidak 10-20% mereka tuh bawa tentengan. Ada yang bika, ada yang bulu, ada yang macam-macam. Nah ini
dari Sidimpuan kok nggak ada. Iya. Jadi muncul keprihatinan ya. Iya, muncul apa namanya? Ini Sidimpuan apa nih yang harus dibuat? Iya. Itu awalnya, Dinda. Oke, misalnya sekarang itu yang sebenarnya nanti kita kenal dengan bolu salak kenanga gitu ya. Jadi jangan tinggalkan Sidimpuan tanpa bolu. Iya. Nah, bolu salak ini kan lucu juga ini. Di kegelisahan itu kan jalan-jalan. Kita itu kan harus sebenarnya muncul ide itu kalau kita traveling ya. Iya. Kalau kita di rumah aja nggak ada ide. Bob Sadino gitu ya Bang. Memang dia nggak sekolah tapi jalan terus. Iya, karena kita traveling jalan dari Jakarta ke Medan Sidimpuan. Pergi ke Padang, pergi ke Bukit Tinggi, pergi ke Pekanbaru. Nah, di Pekanbaru saya ngelihat ada kakak di situ, ini real nih ya. Dia buat selai, buat apa Kak? Dia pergi ke pasar, Dek mau kakak sama Bang ke pasar dulu beli nasi. Lihat nasi dibeli juga yang udah tua-tua gitu busuk tapi udah tua. Buat apa Kak? Buat selai katanya. Oh, selai Kak? Iya. Terus nanti mau buat apa? Bolu gulung katanya. Iya. Bolu gulung, selainya nanas. Wah, kita udah tahu kan. Saya lihat dia buat selainya tuh. Saya lihat Kak buat selainya. Iya. Begitu saya lihat loh, salak di kampung saya kan banyak. Masa nggak bisa dibuat selai dari salak? Itu awalnya. Oke. Jadi begitu tahu selai itu cara buatnya seperti itu, saya langsung telepon ke Sidimpuan. Ada Nantulang kita di situ. Nantulang, tolong buat selai dari salak sampai bisa. Jadi dari jalan-jalan, dari penasaran, tapi saya yakin mungkin memang karena bisa saja memang di diri Abang ada by nasab tadi gitu ya. Punya keilmuan, bisa by desain gitu ya. Karena kalau nggak punya keilmuan, nggak yakin juga bisa mengkombinasikan itu kan. Nah itu setelah selainya dikerjain, saya lihat bolunya loh. Bolu belum ada yang bisa buat. Saya langsung ke Jakarta, pulang ke Jakarta saya langsung kursus. Kursus membuat bolu salak. Ada kayak membuat bolu, kursus membuat bolu gulung ya. Jadi saya cari di mana tempat kursus bolu yang paling keren waktu itu ada bolu batik. Saya lupa nama ibu siapa itu. Bolu. Jadi bolunya di batik. Jadi motifnya batik bolunya. Saya pengennya, kenapa saya belajar bolu batik? Saya pengen dapat dua. Satu dapat bolunya, yang kedua batiknya kan itu. Akhirnya saya daftar, tiba waktunya hari Minggu. Saya berangkat ke Bekasi ke tempat rumah ibu, lupa saya ibu apa. Itu saya datang, ternyata pesertanya ada 6 apa 8. Saya yang terakhir. Yang terakhir saya datang, Assalamualaikum, Waalaikumsalam. Loh, ibunya mana kata orang itu? Yang mau kursus saya kok. Ketawa orang itu, kira ibunya. Saya mau kursus. Bapak ini main-main. Enggak, saya serius mau kursus. Akhirnya kita kursus. Ikut ngadon, ikut membatik. Itu 2015 itu. 2017 awal. 2017 awal. Itu kan tadi 2015 kan mulai kepikir gitu ya. 2017 awal akhirnya ketemu. Pertengahan akhirnya kita sepakat bahwa saya akan membuat bolu gulung salak. Bolu gulung selainya dari salak. Karena selainya kita udah bisa buat, bolu gulungnya kita udah bisa buat, dan saya lihat praktek membuat bolu itu ya nggak ada masalah. Perlu peralatan yang seperti ini, perlu ini, udah kan kita langsung masuk ke ruang kursus kan langsung mengamati kan. Apa nih peralatan yang kesehatan. Jadi setelah itu langsung beli peralatan sederhana yang kecil-kecil untuk praktek membuat itu. Tapi kan gini ya, Abang kan seorang engineer ya. Tiba-tiba bergelut dengan kue. Nah, itu kan mungkin sebenarnya orang pangan kalau di kami di BB ya. Tapi nggak sungkan atau gimana gitu ya Bang ya? Atau memang itu tadi karena saya ini secure cuan ini gitu ya. Jadi belajar bolu ini kan udah belajar bolu, udah belajar buat selai. Itu nggak begitu aja bisa. Itu kami 3 bulan belajar. 3 bulan tuh hampir tiap hari nyoba. Sekali 2 hari nyoba, terus saja nyoba sampai ketemu formula yang ini oke nih gitu. Itu butuh waktu 3 bulan. Baik, sahabat Dagara TV, makin menarik nih obrolan kita dengan Bang Ali Muda Siregar. Bayangkan ya, dari orang pintar dari Sidimpuan ke Bandung menjadi profesional di oil and gas ya. Itu impian semua banyak orang. Memberanikan diri berhenti buka toko solusi perkakas ya. Balik ke kampung lihat-lihat
buka bolu-bolu. Bolu salah kena. Bolu salah kena. Nanti kita lanjutkan kisah Bang Ali Muda Siregar ini. Bagaimana ketertarikannya terhadap dunia politik dan ingin mengembangkan UMKM di kampung halaman Kota Padang Sidimpuan. Sampai ketemu di chapter kedua. Terima kasih.